HPS itu bukan rahasia negara, tapi kalau sampai bocor ke penyedia, wah, akibatnya bisa fatal. Nah, di sini kita bakal bedah tuntas kenapa sih hal ini bisa berbahaya banget. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Aneh kan? Di satu sisi, nilai total HPS itu katanya bukan rahasia. Tapi kok di sisi lain, kalau sampai bocor bisa-bisa menghancurkan seluruh proses tender. Gimana ceritanya ini? Yuk kita bongkar sama-sama paradoks yang satu ini. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, kita samain persepsi dulu ya. Apa sih HPS itu? HPS singkatan dari harga perkiraan sendiri. Sesuai namanya, ini tuh perkiraan harga, sebuah estimasi. Jadi ingat ya, ini bukan harga mati, bukan harga final. Ini adalah hasil perhitungan profesional oleh PPK yang udah mencakup semuanya, mulai dari biaya-biaya, keuntungan yang wajar, sampai PPN. Nah, disinilah letak paradoksnya. Jadi aturannya bilang, nilai total HPS itu sendiri angkanya itu tidak rahasia. Tapi rinciannya, detail perhitungannya gimana caranya si PPK bisa sampai ke angka itu, nah itu yang rahasia. Kenapa coba? Karena disitulah letak jantung dari persaingan yang sehat. Justru di bagian inilah yang sering disalahartikan dan jadi biang kerok banyak masalah. Jadi, apa aja sih 3 bahaya paling utama kalau sampai rincian HPS ini bocor ke tangan yang salah? Oke, bahaya yang pertama dan ini yang paling ngeri. Membuka pintu buat markup yang tersistem. Gini deh logikanya, kalau semua penyedia udah tahu batas atas harganya berapa, ngapain lagi mereka banting-bantingan harga? Semangat buat bersaing ngasih penawaran terendah itu langsung hilang. Ujung-ujungnya mereka bukan lagi berlomba ngasih harga terbaik, tapi berlomba siapa yang bisa nawar paling mepet ke HPS. Dan tebak siapa yang rugi? Yip, negara. Nah, ini nyambung ke bahaya kedua. Persaingan yang sehat langsung hancur lebur. Padahal kan prinsip dasar pengadaan pemerintah itu ya kompetisi yang adil dan terbuka. Kalau HPS bocor, ini sama aja kayak panitia ujian ngasih kunci jawaban ke semua peserta sebelum ujian dimulai. Udah pasti jadi nggak adil kan? Dan yang paling parah, kita jadi nggak akan pernah tahu berapa sih harga wajar yang sebenarnya di pasar. Dan yang ketiga, ini yang paling fatal. Kebocoran HPS itu ibarat undangan terbuka untuk para sekongkolan alias kolusi. Informasi rahasia ini jadi modal buat para penyedia, buat kong kali kong, buat mengatur siapa yang bakal menang tender. Padahal persekongkolan kayak gini, menurut aturan, itu udah jadi alasan yang sangat kuat untuk langsung menyatakan tender gagal. Coba deh kita bayangin sebuah skenario singkat. Ada satu tender, pesertanya ada 5 perusahaan. Semuanya jago-jago. Tapi, kelimanya ini udah sama-sama pegang bocoran angka HPS. Kira-kira apa yang bakal terjadi? Yang jelas, mereka nggak akan saling sikut buat nawarin harga paling murah. Buat apa kan? Mereka semua udah tahu batas amannya ada di mana. Otomatis, kompetisi yang seharusnya panas dan alami jadi lumpuh total. Malah yang terjadi adalah sebaliknya. Mereka seolah kerjasama buat pasang penawaran di angka yang tinggi tapi tetap aman, persis di bawah HPS. Jadi, ya penawaran mereka bakal kompak semua. Nggak ada lagi persaingan harga yang beneran. Semua main aman dan lagi-lagi yang dirugikan ya negara karena kehilangan kesempatan buat dapat harga paling efisien. Nah, lihat deh grafik ini. Ini gambaran visual yang jelas banget dari skenario tadi. Lihat, penawaran dari penyedia A, B, C semuanya nempel, bergerombol di dekat garis HPS. Ini adalah bukti visual matinya sebuah kompetisi. Kalau udah begini, harga pasar yang wajar itu cuma jadi mimpi. Kejadian tadi membawa kita ke satu kesalahpahaman besar yang harus diluruskan. Jadi, sebenarnya fungsi HPS itu buat apa sih? Nah ini dia. Banyak banget yang salah kaprah mikir kalau HPS itu semacam contekan harga atau harga patokan. Salah besar. Yang benar, HPS itu adalah alat evaluasi untuk panitia dan sebagai batas atas penawaran. Jadi fungsinya itu untuk mengontrol, bukan untuk jadi panduan harga bagi penyedia. Kalau kita pecah lagi, fungsi HPS itu sebetulnya cuma ada 2. Pertama, sebagai timbangan untuk menilai wajar atau enggaknya harga penawaran yang masuk. Kedua, yaitu tadi, jadi batas paling atas. Ada yang nawar di atas nilai HPS, ya udah otomatis gugur. Sesimpel itu. Oke, kita udah tahu bahayanya. Terus, kalau sampai kejadian, apa konsekuensinya? Nah, ini bagian yang serius. Mari kita lihat resiko dan sanksi fatalnya. Konsekuensinya ini bukan main-main loh. Yang pertama dan paling jelas, tendernya bisa langsung dinyatakan gagal. Kedua, penyedia yang ketahuan terlibat bakal kena sanksi administratif yang berat. Dan yang paling parah, kalau sampai terbukti ada kerugian negara, ceritanya bisa panjang, bisa masuk ke ranah hukum. Sanksi administratifnya aja udah bikin pusing. Tahapannya gini,
Pertama, perusahaan yang terlibat udah pasti langsung digugurkan dari tender. Kedua, jaminan penawaran yang mereka setor itu bisa langsung dicairkan, hangus. Dan yang ketiga, ini nih hukuman mati bagi penyedia, kena sanksi daftar hitam. Artinya, mereka dilarang ikut pengadaan pemerintah dalam jangka waktu tertentu. Ini bisa benar-benar mematikan bisnis loh. Nah, jadi ini dia poin paling krusial yang harus kita pegang. Kuncinya itu ada di waktu. Nilai HPS itu memang boleh kok dibuka, tapi nanti setelah proses evaluasi selesai. Tujuannya buat transparansi. Yang tidak boleh itu adalah HPS jadi acuan para penyedia pas mereka lagi nyusun penawaran di awal. Penawaran mereka itu harus murni dari hasil hitung-hitungan bisnis mereka sendiri, bukan karena ngintip HPS. Jadi kalau mau diringkas dalam satu kalimat, kesimpulannya simpel tapi kuat banget. HPS itu alat kontrol harga untuk pemerintah, bukan buku contekan untuk para penyedia. Titik. Nah, sekarang saya mau dengar dari Anda. Pernah nggak sih nemuin kasus HPS bocor di lapangan? Atau mungkin punya pengalaman terkait ini? Coba deh ceritain di kolom komentar ya. Nanti kita coba diskusikan bareng-bareng dari sisi peraturannya. Saya tunggu ya. Terima kasih sudah menyimak.